Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning and good day, everyone. As usual, this is the seventh meeting, and we are now facing the first week of Ramadan. Yeah, it means every little thing that we do should be always positive. Yeah, don't forget to always do your Tarawih prayers and also try as good as possible fill your time with tadarus, yeah, and also try not to forget to give your own sedekah, yeah, because in this very holy month, if we give food, for example, to poor people, to those who are fasting, and inshallah we will get a very great reward from Allah Subhanahu wa Taala. Okay, be positive and stay strong in doing the fasting. Okay, in this meeting we will talk about the something which is so little bit difficult, but you have already learned when you were in SMP, SMA. Now you meet again with this kind of topic. So what is that? Let's check it out. Yeah. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang focusing on grammar, but we will focus on two. Ya, hari ini kita bahas dua fokusnya, yaitu adalah simple present and simple past tense. So here we try to differentiate between those two grammar, simple present and simple past. Sering banget kita mendengar kata simple present ya dan simple past. Tapi ini apa sih ya? Dulu kita mungkin bisa, sekarang lupa mungkin ya. Okay, now let's check it out one by one ya. Yang pertama kita akan bahas dulu simple present tense. So what is the concept of simple present? Today we will talk about definition, ya, time marker, the use and formula, and also examples. Nah, kita akan belajar itu semuanya ya. Oke, yang pertama ya, the definition. What is simple present tense? Apa sih simple present tense itu? It is an expression or sentence which shows an action which goes on every day or all the time. Jadi kalau kita menggunakan simple present tense ini, itu adalah di mana kita menggunakan ekspresi atau kalimat yang menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang tiap hari kita lakukan, tiap saat kita lakukan, dan sering kita lakukan. Ya. Contoh, I go to campus every Monday to Friday. Jadi saya pergi ke kampus tiap hari Senin sampai Jumat. Ini tiap hari kita lakukan ya, tiap minggu kita lakukan. Itu menjadi sebuah habituasi, kebiasaan. She always buys a chocolate. Dia selalu beli coklat. Ini juga suatu kebiasaan ya. They often spend time together with their parents. Mereka seringkali menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Ini juga sebuah kebiasaan. What are the time markers? Apa kata penunjuk waktunya? Nanti jika ada kata-kata ini, itu berarti menandakan dia simple present tense. Ya. Contoh, ada kata every day. Every ini artinya setiap ya. Bisa setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan. Atau adverb of frequency juga bisa menjadi petunjuk kalau dia itu simple present ya. Ada often, ada always, usually, sometimes, occasionally, generally, once. Ya, kalau kita artikan, adverb of frequency ini adalah tingkat keseringan. Sering apa kita melakukan kegiatan kita. Apakah often, seringkali, always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, occasionally, kadang-kadang, generally, umumnya, once, twice, ya, sekali seminggu, 2 kali seminggu, dan seterusnya. Okay, the next one. The next one is, what is this? The use, ya. Kapan kita menggunakan simple
present tense. Dan kenapa kita menggunakan simple present tense? Ya. Why do we use simple present? Yang pertama adalah yang pasti to show a habit, ya, untuk menyatakan suatu kebiasaan. Kebiasaan ini bisa dilakukan seminggu sekali, tiap pagi, tiap saat, tiap waktu, ya. Namanya juga kebiasaan. Yang sekarang masih dilakukan sampai besok mungkin, ya. Aduh, maaf. Oke, contoh. We drink coffee every morning. Kami meminum kopi tiap pagi. Tiap pagi kegiatannya adalah, kebiasaannya adalah meminum kopi. Yang kedua adalah to express a general truth. Untuk mengekspresikan kebenaran umum. Ya. Jadi sesuatu yang fakta itu bisa kita sampaikan menggunakan simple present. Ya. Contoh, water boils at 100 degrees. Jadi faktanya air mendidih itu dalam derajat 100, ya, 100 derajat Celcius. Atau bisa juga kita mengatakan the sun rises from the east. Jadi matahari itu terbit dari arah timur. Itu fakta, ya. Makanya kita pakai present. Oke, bisa difahami, ya. Nah, apa saja rumusnya ketika kita mau menggunakan simple present? Ini sudah bolak-balik kalian pelajari, ya, di SMP dulu. And I hope that you are not confused in understanding this topic. Mudah-mudahan tidak bingung, ya. Ada 3 pola, ya, affirmative, negative, question, ya. Itu aja, yang keempat nggak usah dipikirkan. Tapi kalau mau dipelajari, ya nggak apa-apa. Ada subject, verb, complement. Aduh, bentar. I speak English. Ini kalau orangnya I, you, we, they, ya, nanti kalian kata kerjanya masih asli, kata kerja pertama, tapi nanti kalau orangnya he, she, it, kalian tambahkan s di kata kerjanya, ya. Misalkan I speak English, ya. I speak English. Nanti kalau kalian ganti she, nanti menjadi she speaks English. She speaks English. Understand? Pokoknya kalau orangnya I, you, we, they, tidak usah dikasih s. Tapi kalau orangnya pelaku subjeknya adalah he, she, it, harus wajib ditambahkan s atau es, gitu, ya. Yang negatif polanya adalah subject don't atau doesn't, verb complement. Jadi don't ini hanya untuk subjek I, you, we, they. Makanya pengganti tanpa s, ya, diganti don't. Nanti kalau subjeknya he, she, it, kamu tambahkan doesn't. Misalkan contoh, ya, I don't speak English. Saya tidak ngomong bahasa Inggris. Ya. I don't speak English. Kalau dia, kita ganti he misalnya, ya. He doesn't speak English. She doesn't speak English. Jadi gitu, ya. It doesn't speak English. Jadi he, she, it, kamu pakai doesn't. I, you, we, they, kamu pakai don't. Itu udah bolak-balik kita pelajari, ya. Question form. Sekali lagi, do. Kalau pertanyaan kita awali dengan do atau does, ya. Kalau subjeknya I, you, we, they, kamu pakainya do. Kalau subjeknya he, she, it, kamu pakainya does. Contoh, ya. Do you speak English? Do you speak English? Apakah kamu ngomong bahasa Inggris? Kalau dia perempuan misalnya. Does she speak English? Does he speak English? Do they speak English? Ya, seperti itu, ya. Oke, kita langsung ke exercise, examples and exercise. Contohnya ada soal seperti ini, ya. Bentar, aduh. Ada Dave not live in Madrid. Berarti ini negatif, ya. Kita tambahkan apa? Kalau negatif, the not. Ya, betul. Doesn't, ya. Dave doesn't live in Madrid, ini kurang, ya. Doesn't live in Madrid. Nomor 2, Sue study German at school. Positif, ya. Karena Sue itu perempuan satu, tunggal. She, kita tambahkan es. Studies. My dad drive a red car. My dad itu tunggal, makanya kita kasih s di kata kerjanya, ya, drives. Nomor 4, we not walk, negatif. Karena we itu jamak,
Kita kasih do ya. We don't walk to school. Number 4, the 34 bus not stop here. Nah, 34 bus ini artinya bis nomor 34 ya, bukan 34 bis ya. Itu doesn't tunggal ya, it pakainya doesn't stop here. Mr. Brown teaches maths. Kenapa teaches? Karena Mr. Brown ini tunggal ya. Mr. Brown tunggal, kita kasih ES. The children jamak. Nah kalau jamak, sekali lagi kita nggak usah pakai S ya. Karena tanya, jadi do di awal. Do the children play? Nomor 8, Mary wash the dishes after lunch. Nah ini karena tanya. Karena tanya berarti kita kasih does di awal. Kenapa? Karena Mary ini tunggal. Does Mary wash the dishes after lunch? I hope you understand this. I don't have to explain all the times. Ini udah kalian pelajari dulu ya di SMP, SMA. Jadi saya tidak akan menjelaskan jauh lebih lanjut. Ini tinggal bagaimana kalian mengupdate latihan-latihan nanti di soalnya. Bisa cari di Google silakan ya. Ada banyak latihannya di sana. Nah ini yang akan kalian kerjakan nanti ya. Akan kita bahas dan diskusikan di grup WhatsApp nanti. Ini bukan tugas yang nanti ya, tapi tugas on the spot yang harus kita kerjakan di grup WhatsApp. Yang kedua adalah kita pembahasannya lari ke simple past tense. Seperti biasa, kita akan bahas tentang definition, time marker, the use, formula, examples. Ya, jadi ini kebalikan dari simple present tense ya. Kalau simple past berarti dia menyatakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Berarti masa sekarang tidak diikutkan, tidak dibahas. Jadi pengertian definisi di sini adalah simple past tense is an expression sentence which indicates that something happened at a specific time in the past. Menyatakan suatu kejadian yang terjadi at a specific time in the past, pada satu saat di masa lalu. Nah, kalau masa lalu biasanya kita sering melupakan ya. Nah ini harus kita ingat-ingat polanya. Gitu ya. Contoh, ada kalimat I saw the manager a few minutes ago. Jadi aku baru saja melihat Pak Manajer beberapa menit yang lalu. Berarti sudah terjadi ya. Sekarang tidak melihat lagi karena sudah lewat. Contoh lagi, she had a holiday in Turkey last year. Dia liburan ke Turki kemarin. Nah, tahun kemarin liburan ke Turki, tahun ini mungkin tidak ke Turki lagi, beda. They went to Jakarta yesterday. Mereka ke Jakarta kemarin, sekarang sudah di rumah, gitu ya. Jadi kegiatannya adalah sudah selesai dan tidak berkaitan sama sekali. Nah, penunjuk waktunya apa yang bisa menandakan kalau itu adalah simple past tense? Yang pertama adalah ago. Contohnya 3 days ago yang lalu ya. Few months ago, 4 days ago ya. Kalau few months ago beberapa bulan yang lalu. A few seconds ago, bahkan sedetik pun kalau sudah terjadi itu juga bagian dari simple past tense. Last misalnya. Last month, last year, last night, last time. Semua juga bentukan dari simple past tense. Yesterday, kemarin ya. The day before, hari sebelumnya. In, nah ini in diikuti waktu lampau juga termasuk simple past tense. Misalnya in 2017, di tahun 2017. In 2019, misalnya, dan seterusnya diikuti waktu lampau. Itu adalah kata penunjuk waktu untuk menyatakan simple past tense. Yang berikutnya penggunaannya ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan kapan kita menggunakan simple past tense, yaitu untuk menunjukkan sebuah situasi that existed for a period of time in the past. Jadi untuk menunjukkan waktu di masa lampau, tapi sekarang tidak, kan gitu ya tadi.
Misalkan tadi, when I was at high school, ketika masih SMA, I played soccer. Saya bermain sepak bola. Sekarang enggak berarti ya. I stayed in America for a month in 2017. Saya pribadi ini tinggal di Amerika selama 1 bulan pada tahun 2017. Itu juga sudah terjadi. Sekarang saya tinggal di Indonesia, di rumah. Gitu. Rumusnya seperti apa? Ya? Jadi rumusnya adalah, you must remember the formula. Ini nanti kita fokus yang kanan aja ya. Fokus yang kanan. Kita fokus dengan aktivitas atau kata kerjanya. Yang to-be-nya kita sampingkan dulu ya. Misalkan yang positif ya, nanti polanya adalah subjek verb 2. Kalau simple present tadi verb 1. Kalau simple past nanti penggunaannya adalah verb 2. Udah sering ya, udah dibahas sebelumnya. Contohnya adalah she worked yesterday. She worked yesterday. Kemarin dia kerja, sekarang libur, mungkin gitu. Kalau positifnya, maaf negatifnya, she did not verb 1 ya. Kembali ke verb 1. Tadi kalau positif verb 2, tapi kalau negatifnya kembali ke verb 1 tambah did not. She did not work yesterday. Dia tidak kerja kemarin karena libur mungkin. Kalau dibuat tanya, did, kalau present tadi kan do ya, kalau past itu did, subject verb 1. Did she work yesterday? Apakah dia kemarin kerja? Gitu ya. Langsung kita ke praktek example-nya. Contoh, ini kalimat di kiri ini adalah bentukan dari, bentukan dari simple present. Nah, tugas kita adalah merubah kalimat yang ada di kiri ini menjadi simple past tense di kanannya nanti ya. Contoh, ini ada Stuart, tadi pertama dulu ya. He goes to bed early. Dia selalu, seperti kebiasaan ini ya, tidur lebih awal. Mungkin kemarin dia tidurnya lebih awal, sekarang enggak lagi ya. Kita rubah aja kata kerja pertama ini, kita rubah menjadi kata kerja kedua karena dia simple past tense. Jadi ini adalah he went to bed early. The next one, we don't like the onions. Kita rubah aja ya, don't jadi did not. We did not like onions. Artinya kami dulu tidak suka bawang. Berarti sekarang apa? Bawang. Kalau kalimat di sisi kiri itu kan setiap hari terus-menerus suka bawang. Nah, tapi kalau yang di kanan berarti dulu aku tidak suka bawang, sekarang suka bawang. Ada perbedaan. Karena sekarang nggak terjadi lagi, hanya masa sebelumnya. Nomor 3, Stuart lives in Vancouver. Kita tinggal ganti aja lives ini kata kerja pertama, kita jadikan kata kerja kedua, lived. Stuart lived in Vancouver. Stuart dulu tinggal di Vancouver, sekarang nggak lagi. Does she exercise? Apakah dia berolahraga? Nah, kita ganti does jadi did, gitu aja ya, gampang kan? Did she exercise? Apakah kemarin dia berolahraga? Nomor 5, I hate cooking. Dulu sampai sekarang masih benci masak, itu kalau simple present. Nah, kalau simple pastnya gimana? Tinggal ganti aja, hated. I hated cooking. Saya benci. Dulu saya benci memasak, sekarang enggak. Suka banget. They play video games. Kalau menyatakan dulu mereka suka video games, sekarang enggak lagi, ya they played video games. Tinggal ganti kata kerja keduanya. Yang nomor 7, he knows the answer. Dia tahu jawabannya. Jadi he knew the answer. Dulu dia tahu jawabannya, sekarang enggak. Bingung. Number 8, I forget his name. Aku dulu lupa namanya, jadinya I forgot. Kedua ya, I forgot his name. 9, they don't study history. Kita dong, jadi they did not study history. Mereka tidak belajar sejarah kemarin. Sekarang belajar. Terakhir, do they drive? Jadi did they drive? Nah, the last one, you have to do this, and we will talk about this in WA group. And don't forget, you will have quiz and assignment in your V class.
I think that's all for today. See you next time and keep strong, stay healthy, and get the best reward berkah from Allah Subhanahu wa taala. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.